He who possess most must be most afraid of loss. Oh, itu pelajaran luar biasa dari Leonardo da Vinci. Ia yang punya paling banyak biasanya punya rasa takut kehilangan paling besar. Kalau ini sederhana sebenarnya. Kalau yang kamu miliki banyak, takut kehilanganmu pasti lebih besar. Ini nasihat buat kita. Hidup kita jangan tergantung pada kepemilikan. Kalau hidupmu tergantung pada kepemilikan, maka hidupmu akan diwarnai oleh rasa takut kehilangan. Jadi kita kan sering menghubungkan diri kita dengan sesuatu di luar diri kita dengan kata-kata memiliki atau kata-kata punya. Aku sekarang punya pacar loh. Itu alamat kamu akan berhadapan dengan ketakutan kehilangan pacar. Yang tidak punya pacar tidak punya ketakutan kehilangan pacar. Ya. Salahnya di mana? Salahnya di relasi yang kamu sambungkan dengan pacarmu tadi loh. Salahmu sendiri pakai kata-kata punya, pakai kata-kata memiliki. Wong sudah bolak-balik dibilangin pacaran itu tidak mesti memiliki. Kamu masih memiliki terus. Ya kalau memiliki, kamu akan berhadapan dengan monster yang namanya kehilangan. Ya. Oke ya. Ya tergantung strategimu lah, gimana caranya kalimatnya biar tidak punya atau memiliki. Aku sekarang apa ya? Yang tidak punya gitu loh. Aku sekarang ada pacarnya loh gitu. Ada pacarnya. Oke, ya pokoknya jangan dianggap memiliki lah. Emangnya pacarmu itu milikmu kan tidak? Iya. Ya kalian sedang saling membantu berdua, bertukar fungsi, bertukar manfaat. Tapi jangan poses. Harta juga begitu. Aku sekarang punya laptop. Ini laptop milikku loh. Ya sudah, kamu akan berhadapan dengan pada saatnya kamu akan kehilangan laptopmu. Oke, sehingga kalau laptopmu error, rusak, kamu sedihnya luar biasa karena ini kemarin milikmu. Itu yang agama menasihati kita, wanti-wanti jangan tergantung apapun selain Allah. Karena pasti kamu akan takut dan akhirnya kecewa. Karena semua yang selain Allah pasti akan meninggalkanmu, jenisnya apapun. Jadi kalau ingin hidup tenang, kurangi keterikatan dengan apapun. Harta, keluarga, anak, istri, dan lain-lain. Bukan berarti nggak boleh dekat, nggak. Yang ngelarang dekat siapa? Jangan terikat. Terikat itu nama lainnya tergantung. Biasanya mengujinya dengan kalimat kalau tidak. Kalau tidak kamu, aku ndak. Kalau tidak ada kamu, hidupnya gelap. Kalau tidak laptop ini, aku ndak bisa kerja. Kalau ndak ngerokok, pikiranku bunek. Itu ciri-ciri ketergantungan. Begitu ada kata-kata kalau tidak, berarti kamu tergantung. Ada poses di situ dan punya potensi kamu kecewa dan kehilangan. Kecewa, kehilangan, rasa takut, kumpul semua di situ. Dinasehati oleh Leonardo da Vinci, he who possess most must be most afraid of loss. Maka yang paling gelisah dengan kehilangan, kalau harta ya orang kaya. Orang yang lebih kaya dia lebih takut kehilangan. Sementara yang lebih tidak punya apa-apa, takutnya lebih sedikit, mau takut kehilangan apa, mau tidak punya apa-apa. Ya. Logikanya sesederhana itu. Makanya jangan mudah tergantung. Terus yang kedua ini, he who think little errs much. Ini kebalikannya. Selama ini kan kamu merasa bahwa kalau banyak mikir banyak salahnya. Ndak, katanya Leonardo kebalik. Justru kalau kamu jarang mikir, kamu akan sering salah. Kenapa? Kamu tidak terlatih berpikir.
Jadi justru tidak apa-apa kamu berpikir keliru, ya nanti diperbaiki. Berpikir salah, ya nanti diluruskan, dibenarkan. Berpikirlah terus, tidak masalah. Lama-lama kamu bisa terlatih berpikir kritis, berpikir benar, berpikir lurus. Kalau kamu jarang berpikir, akal otaknya jarang digunakan, ya masih mudah tersesat dalam berpikir. Jadi jangan takut berpikir. Nanti kan banyak mikir, banyak kelirunya. Iya, tapi setelah keliru gak akan ada perbaikan. Tapi kalau kamu tidak pernah mikir, kamu tidak tahu salahmu di mana. Begitu saatnya kamu mikir, kamu akan salah. Jadi siapa yang berpikirnya sedikit, justru punya potensi salahnya besar. Jadi tidak usah takut berpikir. Berpikir saja. Berpikir itu fasilitas yang diberikan oleh Allah dan luar biasa. Berpikir itu punya ciri kebebasan yang hakiki. Tidak ada orang yang bisa dihalangi saat dia berpikir. Kalau fisikmu bisa dihalangi, bisa dipenjara, bisa dicegah, tapi kalau pikiran tidak. Kamu ingin apapun, kamu punya maksud apapun, kamu menggambarkan, menjelaskan apapun, kalau itu adegannya dalam pikiran, tidak masalah. Di situ ada kebebasan. Maka berpikirlah. Kemudian ada lagi, nah gandengannya mikir itu ngomong, he who truly knows has no occasion to shout. Dia, siapapun yang sudah tahu dengan pasti, biasanya tidak ada lagi kesempatan untuk teriak-teriak. Orang yang masih ribut dengan kebenarannya, biasanya dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya. Orang yang masih sibuk ingin menunjukkan salahnya orang lain, biasanya itu dilakukan dalam rangka menegaskan benarnya dirinya. Kalau dia masih butuh ingin menegaskan benarnya dirinya, sebenarnya dia belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Jadi he who truly knows has no occasion to shout. Kalau kamu sudah tahu kebenaran, biasanya kamu tenang, tidak ribut. Pokoknya aku tahu sendiri kok, kamu mau ngomong apa terserah kamu. Aku sudah ngerti yang sejati. Tapi kalau kamu masih ribut, masih pingin tahu salahnya orang lain di mana, karena yang benar itu aku, biasanya kamu masih butuh justifikasi dari kebenaranmu yang terletak dalam salahnya orang lain. Nah ini kita harus hati-hati dengan kebenaran yang kita miliki, karena kadang-kadang kita itu kan sibuk nyari kesalahan orang lain. Itu sebenarnya ciri bahwa kita belum terlalu yakin dengan kebenaran kita sendiri. Kalau kita sudah yakin mantap dengan kebenaran kita, biasanya kita tidak butuh lagi penjelasan bahwa orang lain lebih buruk, lebih salah dari kita, bahwa orang lain yang keliru dan kita satu-satunya yang benar. Kalau sudah yakin, ya sudah. Kamu yakin benar bahwa pilihanmu paling cocok, atau kamu yakin bahwa di kampung ini yang paling ganteng aku misalnya, itu kamu kan sudah tenang. Tapi kalau kamu masih nyari, loh itu kan lebih jelek, itu kan lebih jelek, itu menunjukkan kamu tidak terlalu yakin dengan kegantenganmu. Kami masih butuh untuk dijejer orang yang lebih jelek untuk menegaskan bahwa kamulah yang paling ganteng. Jadi ini boleh kamu jadikan rumus, bahwa yang masih ribut untuk mencari siapa yang salah, kemungkinan dia masih belum terlalu yakin dengan kebenarannya sendiri. Kalau dalam tradisi filsafat Islam, ilmu kalam, ada istilah sukunun nafas. Sukunun nafas itu tenangnya jiwa. Jadi di antara parameternya kebenaran itu sukunun nafas. Kalau kamu sudah nyampe pada terminal kebenaran, jiwamu tenang.
sudah tahu aslinya, saya tenang sudah. Tapi kalau belum, masih mencari-cari justifikasi, pembenaran, biasanya masih belum tahu. Terus yang panjang, he who does not go beyond his master is a poor pupil. Jadi siapa yang masih belum bisa melampaui gurunya, dia adalah murid yang jelek. Nah, ini Leonardo da Vinci loh ya. Berarti misimu sebenarnya adalah kamu harus lebih pinter, lebih cerdas, lebih luar biasa dibandingkan guru-gurumu. Kalau hanya sama, itu pun tetap dianggap kamu murid yang jelek. Kenapa bisa begitu loh? Gurumu itu anak zamannya. Dia sampai dalam keilmuannya sebatas wawasan dinamika kehidupannya. Sementara hidup itu dinamis, maka wawasanmu harusnya nambahi wawasan gurumu, sehingga kamu harusnya lebih luas dari gurumu. Itu menunjukkan gurumu sukses. Kalau hanya sama, berarti kamu hanya mengcopy paste gagasan-gagasannya gurumu. Kamu harus lebih itu melampaui. Cuma kan kamu selalu bilang, apa yang mungkin Pak, saya bisa melampaui guruku. Ya kalau saya bilang tadi ya, kalau kamu sudah bilang begitu, ya ndak mungkin sudah. Kamu mimpi aja ndak berani, ya ndak mungkin. Mungkin kalau kamu ndak bisa melampaui gurumu, kenapa kok disebut murid yang jelek? Berarti kamu hanya mengulang, menghafalkan yang disampaikan oleh gurumu, ndak bisa mengembangkan. Guru yang sukses adalah guru yang ilmunya mampu menginspirasi murid-muridnya. Menginspirasi itu bukan cuma mengulang kata-katanya, tapi melahir gagasan-gagasan baru yang dipicu oleh wawasan keilmuan yang disampaikan oleh gurunya. Makanya murid yang baik itu yang melampaui gurunya. Jadi kalian misalnya diperintah oleh takmir-takmir, barang siapa yang ingin mentranskrip ngaji ini, silahkan. Itu tulisan yang bagus, yang kamu tidak copy paste apa yang saya omongkan. Kalau hanya copy paste yang saya omongkan, orang lebih suka ngapain baca tulisanmu, dengar rekamannya selesai. Tapi kamu olah versimu, tidak masalah. Namaku tidak usah disebut, nggak masalah. Terinspirasi itu kan bukan hanya ikut, tapi lahir gagasan baru, lahir pencerahan baru versimu. Ya nanti namanya pakai namamu. Nah itulah, he who does not go beyond his master is poor pupil. Kalau yang ungu itu, he who does not value life does not deserve it. Orang yang tidak menghargai kehidupan tidak layak untuk hidup. Wong gak kamu hargai. Oke, ini penjelasannya kalian sudah ngerti. He who wishes to be rich within a day will be hanged within a year. Siapa yang ingin kaya mendadak, dalam sehari dia ingin langsung kaya, maka tunggulah setahun lagi dia akan digantung. Tidak ada jalan instan untuk sukses. Jangan mudah tertipu oleh iklan-iklan promosi. Kaya mendadak, ikut ini sebentar saja langsung wis tau. Ndak ono rumus kayak gitu, ndak ada. Orang paling jenius di dunia, Leonardo da Vinci, ngomongnya semacam itu. Kamu bulan kayak gini masih ketipu. Ndak ada yang instan. Langsung sukses, langsung jaya, langsung dari mana jalannya langsung. Ujung-ujungnya ketipu. Tidak ada. Kalau ada yang menjanjikan setahun sehari kamu bisa kaya, setahun depan orang ini mesti sudah digantung, katanya Leonardo. Jadi tidaklah, jangan ketipu yang gitu-gitu. Semua ada prosesnya. Untuk jadi seorang Leonardo da Vinci juga ada proses panjang, ada banyak rasa sakit yang harus dia alami.